Oke, kita lanjutkan ngomongin sahamnya. Ini yang pembahasan kali ini tentang tools yang bisa saya gunakan. Toolsnya buatan saya sendiri sih, karena ini untuk saya. Tapi kalau mau nyoba monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa, ya kan? Ya, siapa tahu ada yang mau nyoba gitu ya. Tapi resikonya ditanggung masing-masing ya, tidak, karena toolsnya kan hanya memberi informasi saja, menampilkan data saja. Semua keputusan diambil sendiri, keputusannya masing-masing, jadi ditanggung masing-masing. Filenya saya share di Google Drive, ini ada linknya, nanti saya saya tulis di deskripsi. Ini file Excel yang digunakan, file Excel dengan Power Query. Ini satu kali download, nanti data update-nya bisa di download terpisah, jadi bisa setiap saat supaya lebih kecil dia. Oke. Ini linknya saya download dulu ya. Jadi biasanya nanti dia akan membuka begitu. Ini langsung download saja. Misalnya saya taruh dia di sini, satu folder baru, misalnya analisa gitu. Taruh di dalamnya deh, save. Ini XLSM, jadi ada makronya pakai Excel gitu ya. Ini kan sudah selesai begitu. Nah, ini contoh tampilannya begitu ya. Oke. Kemudian ini datanya, datasetnya, bentuknya 7Z ya, data filenya 23 mega. Tapi kan kalau di zip kan di 7Z nanti kan jadi kecil, jadi mungkin sekitar 6 mega lah, 6 mega. Update-nya tidak karena ini hanya preview aja ya, maksudnya itu ya kan untuk update tiap hari itu kan butuh waktu ya, jadi mungkin saya update-nya juga nggak bisa tiap hari ya, mungkin nanti ya 2 minggu atau 1 bulan sekali. Mungkin kalau 1 bulan sekali relatif pastilah, tapi biasanya ya di hari Jumat gini, nanti terus saya upload di hari Sabtunya gitu ya. Ya gitulah, mungkin 2 minggu di pertengahan bulan atau di awal bulan untuk yang sebulan sekali gitu ya. Nah, tadi udah jadi. Di sini kita sudah punya foldernya, ini filenya, ini untuk datanya. Di klik kanan pakai 7Z, cari aja di internet, ada yang portable, ada yang harus diinstal, monggo. Ini ekstrak di folder itu. Ini adalah isinya text file, tab delimited begitu ya. Nah, kemudian ini filenya bisa saya jalankan pakai Excel 2016 ke atas yang sudah built-in Power Query-nya. 2013 bisa, 2010 juga bisa, tapi harus install Power Query-nya. Ini kalau ada tampilan begini di enable, nanti kalau ada tampilan lagi untuk security makronya nanti di enable lagi gitu ya. Nah, ini kan di enable, ini kan security warning nih, di enable lagi begitu ya. Nah, di sini di stock watchlist ini ada data path. Nah, ini yang harus saya ganti dengan lokasinya ini tadi. Ctrl C, saya paste ke sini, gitu ya. Nah, ini sudah. Kalau ini sudah begini, ini bisa nanti bisa di refresh all. Tapi sekarang kita butuh setting Power Query-nya supaya bisa enak dipakai untuk banyak orang ya. Ini yang relatif umum, yang memudahkan, setting yang memudahkan, yang bisa saya pakai. Jadi tadi di menu data ini ada get data, nanti ada query option gitu ya. Ini settingnya, karena ini versinya selalu update dengan MS Office-nya, jadi mungkin agak berbeda dengan Excel yang belum mengupdate MS Office-nya ya. Jadi nanti di set yang ada-ada aja. Misalnya data load, ini pilih never detect column type, begitu. Background datanya pilih yang allow preview ini. Kemudian yang bawah ini default query load setting selalu pilih specific custom, tapi jangan ada yang dicentang. Pas data loadnya dicentang, ini yang ke bawah nggak usah ada yang diubah.
Power Query editornya ini semuanya dicentang kecuali parameter. Security-nya ini tidak ada yang dicentang, ini dipilih none. Ini moderate gini. Privacy-nya ini selalu always ignore privacy level. Ini nggak ada yang dicentang, ini versinya. Untuk data load-nya di sini ini nggak ada yang dicentang kecuali yang background data. Regional settingnya selalu English United States, dipaksa itu. Privacy-nya yang samar itu sudah itu, ini oke. Kalau ini sudah oke, berarti kita sudah bisa refresh all. Ini refresh all, oke. Supaya dia mulai baca dari sana. Terus habis itu di save dulu karena kan sudah di setting tuh, sudah di setting, dia sudah mulai coba refresh, nggak ada error, lalu di save. Masih refresh. Nah ini udah selesai. Nah ini bisa di save, gitu ya. Dan nah ini tabel pertamanya tentang tabel sektor. Ini versinya app-nya. Ini V2-nya. Ini sektornya. Yang ada itu nanti bisa ditambahkan sendiri kalau memang muncul yang baru. Ini adalah watchlist-nya. Untuk yang kolom portfolio ini hanya saya masukkan aja ke sini yang menu ini aja, daftarin ini gitu ya. Jadi ini bisa diganti sendiri, misalnya di portfolio Anda punyanya yang mana aja gitu ya kan. Nah ini yang short term, ini yang medium, ini yang long term, ini hanya pilihan-pilihan aja sih. Ini bisa diubah-ubah sendiri sesuai kebutuhan gitu ya. Untuk namanya ini biarkan saja namanya begitu, nanti kasih keterangan aja, misalnya yang short term ini Anda khususkan untuk kelompok yang biasanya Anda scalping misalnya atau apa gitu, monggo dah. Itu raja nih yang untuk investasi jangka panjang itu bisa apa aja di sini, silahkan diisi sendiri. Untuk data dividen ini hanya data nice to know karena saya juga nggak tahu nanti setiap kali ada informasi dividen terus saya bisa nambahin atau enggak kan, nggak bisa janjiin gitu, maksudnya ini hanya nice to know aja. Nah, kemudian yang berikutnya ada katalog harga. Ini batasnya ARA dan ARB dari setiap harga, ini bisa dibuka gitu ya. Kemudian ini filter rentangnya. Kalau yang di kanan ini tabel tentang rentang harga dan minimal change supaya kita bisa menutupi biaya fee jual dan fee jual sama fee sell. Nah, jadi ini filter fee by fee sama sell fee gitu ya. Fee sell sama fee buy gitu ya. Ini saya pakai yang sekuritas dengan fee buy-nya 0,17%, sell-nya itu fee-nya 0,27%. Ini bisa dipilih. Ini style-nya, kalau mau style tiktokan, scalping, nah pakai ini, jadi dia bisa lebih agak cepetan dikit. Kalau ini ya yang sedengan gitu ya, mungkin harian, beberapa hari hold, 1 hari ya, 2 hari gitu ya. Kalau yang ini ya yang biasa gitu ya, kegiatan wajarnya orang normal karena masih punya pekerjaan lain. Apalagi yang marketer ini maksudnya tuh yang ya kala-kala nanti kita masuk ke pasar baru pengen apa gitu, bisa pakai itu gitu ya. Ini hanya pilihan aja. Biasanya sih saya naruhnya di sini. Kemudian ini ada beberapa simulasi dengan data tahun 2022. Di sini walaupun datanya nggak terus real banget, mungkin realisasinya yang bagusnya mungkin kalau dari sini kita ambil saja 20%-nya, seperlimanya lah targetnya untuk dijadikan target. Misalnya kalau kita per bulan gitu ya, setahun itu targetnya ya 20%-nya ini seperlimanya mungkin sekitar berapa, 20%-an ya, 24% lah, 22% lah setahun gitu ya. Kalau ini kan 20% gitu ya. Kalau mau yang beli dan jualnya 12 bulan gitu ya, kira-kiranya berarti targetnya dapatnya ya sekitar 6%, 7% lah ini gitu. Tapi ini hanya simulasi aja dengan data 2022.
Oke, ini contoh trading buat saya yang awam kayak begini nih, yang pemula gitu, modalnya kecil, kan butuh catatan contoh gimana cara ngelola duitnya, duitnya cuma dikit toh. Nah, ini biasanya saya catat gitu ya. Ini contoh, ini hanya contoh saja, supaya kita bisa ngelihat, oh ya lumayan lah hasilnya gitulah, gitu ya. Ceritanya begitu ceritanya. Jadi ini nice to know aja, bisa di hide sheetnya. Yang penting ada di sini ada informasi tentang semuanya, catatan gitu. Kalau nanti itu sekarang kita mulai di sheet MM-nya. Ini namanya, ini bisa di-expand untuk data-data yang ya disertakan di situ gitu ya. Ini ada namanya. Oke. Kemudian ini stoknya, ada keterangan di setiap kolom. Itu ini yang terfilter, ini filter market makernya. Kita mau pilih yang dia itu pergerakannya itu kepentingannya ikuti kepentingan pemain besarnya itu orang lokal atau foreign, orang asing atau campuran gitu ya. Campuran, dua-dua ini campuran, hanya mana yang dominan aja. Kemudian ini level strength-nya, ini biasanya sudah dikelompokkan jadi strong, fair, weak-nya di sini. Kemudian ini market cap, filter market cap, ini yang transaksi deskripsinya. Jadi ini bukan ajakan membeli atau menjual ya, kayak yang ini nih. Ini nih hanya bentuk pengelompokan dari si RSI ini tadi. Jadi kalau dia ada di area sini kita sebut ini, kalau dia ada di area bawah sini kita sebut ini, yang area bawah situ sebutannya beda lagi, dikelompokkan aja. Karena kalau lihat dari angkanya misalnya seperti ini, lihat angka 5378 ini masuk apa, susah kan, ya sudah ini kita tulisin gini lah kira-kiranya gitu ya. Kalau ini persentase market makernya biasanya ditampilkan di situ. Jika dia DF atau FD biasanya ada penjelasan lebihnya. Ini muatannya, ini strength-nya tadi. Kemudian ini market cap. Nah, kalau dibuka hanya tampilan filternya si ini pengelompokan, teks pengelompokannya. Ini closingnya per tanggal 8 dan changesnya tanggal 8 tadi. Dalam persen ini changesnya. Di sini ada yang di warna-warna, yang di warna-warna ada keterangannya mengikuti si stock watchlistnya tadi ya. Kalau yang di latar kuning itu yang ada di portfolio. Nah ini pura-puranya ada daftar portfolionya punya ini misalnya. Karena nanti dia akan tampak kuning. Ini bisa di filter warna, short buy atau filter buy gitu ya. Kemudian ada yang apa nih? Fontnya biru itu berarti yang di sana kolom long term, yang hijau itu yang medium, yang merah itu yang short term. Di sini ya, ngikutin kolom ini. Namanya nggak usah diganti, namanya biarin gitu. Kalau mau diganti juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Terus nanti disesuaikan isiannya. Nanti kan di sini juga menyesuaikan lah, ceritanya gitu ya. Oke, terus ini chartnya. Chartnya ini sebenarnya ada 5 chart dia. Yang pertama itu price, ini pakai candlestick gitu. Yang kedua ini market makernya, kegiatan transaksi yang dilakukan market maker gitu ya. Ada yang akumulasi distribusi, nanti bisa dilihat di situ. Untuk rentang waktu yang pendek ini hanya sekitar berapa nih, 100 hari lebih dikit lah, 120-an hari mungkin ya. Terus yang di bawah ini adalah volume transaksi harian buy dan sell-nya, net buy dan net sell-nya. Kalau yang ke atas itu net buy, yang ke bawah itu net sell gitu ya. Yang merah itu net sell, yang biru net buy. Ini RSI-nya dari ini data si market maker ya, bukan berdasarkan price ini berdasarkan si itu. Gitu. Kalau yang ini pelakunya ada yang foreign, ada yang domestik gitu ya. Ini berguna ketika nanti market makernya itu DF atau FD campuran maksudnya. Oke. Untuk yang R dan underwriter ini yang untuk IPO masih dalam riset sih sebenarnya. Ya nanti pelan-pelan lah pengembangannya gitu ya. Ini tentang waktu, jadi ini price itu mengikuti situ. Nah di sini ada informasi tentang kode stoknya beserta namanya. Kemudian ini market makernya masuk kelompok foreign. Kalau strong itu berarti dia di strength-nya 65, kalau fair itu di 43 gitu. Kalau yang weak itu di 12. Oke. Kalau misalnya
Nah, ini market cap-nya si Astra per bulan apa ini ya? Per hari ini kayaknya, per hari ini closingnya kalau nggak ada persentase naik turun berarti mungkin tidak ada perubahan dengan hari kemarin nih. Ini tanggal data terakhir yang ada di file ini perilaku yang masih tadi berdasarkan RSI gitu ya, pengelompokannya itu gitu ya. Kalau mau ganti ini bisa tinggal diklik di salah satu kolomnya saja, mau baris apa BCA misalnya, ya udah ini BCA, nanti dia akan ganti BCA. Oke, misalnya ini BRI gitu ya, atau Astra gitu, atau BNI atau BRBT, nah gitulah ceritanya gitu ya. Ini misalnya Astra, misalnya yang tadi ini Astra gitu ya. Nah di sini ada legendnya untuk ke grafiknya punyanya si market maker itu yang putus-putus di sini. Ini bisa di zoom. Size-nya si chart ini juga bisa Anda atur sendiri supaya dia lebih gede, lebih kecil, atau Anda geser-geser gitu ya. Bisa diatur lah. Bisa layoutnya mau taruh di mana. Ini seperti ini nih, yang putus-putus gitu. Kalau yang fast slow pace ini MA-nya simple moving average-nya secara statistik hanya untuk bantu supaya dia nggak terlalu kelihatan fluktuatif begitu ya. Nah, jadi ini yang fast itu pakai yang 3, slow 5, pace-nya 10 ya. Jadi paling sederhana ini bisa dimanfaatkan begini ceritanya. Kalau si garis putus-putus ada di atasnya biru, kemudian merah, kemudian hijau ke bawahnya, lihat di hari terakhir ini misalnya, atau di beberapa hari terakhir juga boleh, maka itu market makernya terkonfirm dia dalam jangka waktu dekat ini bisa jadi besok masih ada proses akumulasi, mungkin besok atau beberapa hari akumulasi itu dia kepentingannya banyak membeli, jadi dia banyak membuat order buy, begitulah ceritanya. Jadi potensinya harganya juga akan naik, kadang-kadang juga dia turunin harganya itu dia markdown tetapi dia posisinya buy, artinya dia mau membeli di harga yang lebih murah gitu ya. Jadi market maker bisa mengatur harganya turun tetapi dia banyak beli gitu. Oke. Kemudian yang di bawah ini ada tentang net buy net sell-nya. Kalau dia kelihatan menjulang gede-gede begini, bukan yang kecil-kecil rata ini, maka itu biasanya dia sangat aktif gitu ya. Karena ini kan data partisipasinya belum saya masukkan tuh, masih dipikir-pikir cocoknya dimasukkan atau enggak, pengaruhnya nanti seberapa, enak dilihatnya seberapa gitu kan. Saya masih timbang-timbang lah. Kalau pakai ini aja cukup kan, ini aja malah lebih sederhana. Terus RSI-nya itu kan strength index nih, relative strength index. Kalau batasnya itu ada di 50. Kalau dia di atas 50 itu untuk area akumulasi. Kalau di bawah 50 berarti dia distribusi itu ordernya kebanyakan sell, potensi harga turun gitu ya. Tapi kadang di dalam sell itu pun juga seperti waktu buy tadi, dia bisa markup harga, dinaikkan harganya tetapi dia posisinya sell, dia pengen jual di harga tinggi. Kalau dia nyari barang order buy akumulasi kan, dia turunin harga supaya bisa beli di harga rendah gitu ya. Yang di bawah ini pelakunya F dan D saja gitu ya. Biasanya kalau yang ini nih, kalau asalkan dia ada di satu sisi toh, nggak ada dua-duanya seberangan, ini kan berlawanan nih, biru sama merah. Nah, ini masalah nih, saya biasanya abaikan itu di hari-hari itu, mungkin agak bingung. Biasanya itu bentuknya gini, ruwet kayak gini nih gitu ya. Kalau dia satu sisi begitu, nah itu biasanya sepakat tuh. Kalau ini kan F berarti birunya full biru di sana semuanya gitu. Nah, birunya kebanyakan di mana gitu ya. Ya, ini biasanya dipakainya hanya untuk yang campuran kok, D sama F kok. Oke, jadi untuk mengambil keputusannya begitu. Jadi misalnya, oh ini Astra itu per hari ini kemarin sudah mulai menjelang ke atas, ini sudah semuanya urutannya sudah pas benar, mungkin ini ada perubahan sedikit, jadi ini posisinya kebanyakan market makernya Astra akan akumulasi. Jadi order buy-nya akan banyak, potensi harga akan naik gitu ya. Tapi untuk saat ini untungnya dia sedang menurunkan harga markdown. Jadi kalau saya bisa memutuskan besok Senin saya akan cari barang, saya juga ikutan beli gitu ya.
contoh cara membacanya begitu ya. Oke, kemudian misalnya kalau kita lihat siapa ya yang kira-kira sedang jualan ya, BCA mungkin ya, ini kan ada tulisan jual. Nah ini BCA, BCA itu secara umum dari Juni sangat fluktuatif begini, ini tapi langsung kelihatan ini dia sedang sell gitu ya. Mungkin ada naik-naik dikit, mungkin dia hanya markup untuk sell lagi ya, nyatanya sell lagi. Nah sampai di ujung sini, ini kalau saya zoom, dia mungkin susunannya masih kebalikan nih, putus-putus biru merah hijau. Nah berarti dia masih terkonfirm sebenarnya sell gitu ya. Market makernya itu sedang distribusi, order sell-nya banyak. Nah, terkonfirmasi juga di sini bahwa net sell-nya dia yang muncul merah, bukan net buy. Berarti memang beneran dia sell. RSI-nya juga dia arahnya ya, untuk bergerak di area di bawah 50, artinya distribusi gitu ya. Mungkin ini sudah mau mencapai puncak distribusi atau belum, kita nggak tahu, nggak usah nebak-nebak, pokoknya ikutin aja. Nanti kalau ini jadi pada posisi seperti ini, saya berani masuk beli ya enggak, nantilah tunggu sampai dia mulai terkonfirm mulai naik, itu baru mulai memikirkan strategi mau beli di area rentang berapa harganya nanti gitu ya. Untuk Bang BCA contohnya gitu. Ini tadi masih yang FF. Nah kalau aman baru IPO sih, kalau baru IPO kita masih nggak tahu ini sudah ke market maker yang beneran atau masih dipegang oleh yang mengelola waktu IPO dulu nih, saya kurang tahu nih. Tapi setidaknya kalau ini kelihatannya dia pernah jual di sini untuk narik keuntungan dulu, take profit, terus nanti dia mulai buy lagi. Nah ini banyak yang mendatar gini nggak jelas ini mungkin dia tektokan supaya ngatur harga aja. Nah, jadi dia tipis banget ini netnya, net buy net sell-nya itu tipis banget, itu kayak ngatur harga aja mau dibawa kemana harganya gitu. Jadi kalau saya masih asal percaya ini masih mau naik ya, pada posisi ini dia baru ngilang nih si birunya, hitamnya, tapi merahnya belum ikutan gitu ya. Tapi kalau udah berani mau masuk beli di sini ya nggak apa-apa. Monggo aja. Kalau saya mungkin nunggu sampai terbentuk sekalian, siapa tahu ini ada turunan lagi dikit nih di sini, baru beli mungkin Senin Selasa, kita lihat datanya di hari-hari berikutnya dulu, dia ada turunan enggak gitu. Kalau aman. Ini yang D ya. Yang D lainnya itu apa? Bayan itu datanya atau nganu ya, apa namanya, rata. Ini pian nih. Nah pian ini kan domestik nih. Oh ya, angka ini cenderung yang diambil hanya yang institusi ya. Kalau yang korporasi, kadang-kadang ada korporasi yang aktif, ada yang enggak gitu kan. Jadi tidak masalah. Ini institusi finansial ya, institusi keuangan lah gitulah. Jadi misalnya ada investment bank, ada kan Indonesia nggak ada investment bank, ada sekuritas, ada apa gitu, ada pengelompokannya dikasih gitu. Nah ini dia buy, ini harganya naik, ini dia masa buy, ini jualan dulu gitu. Ingat ya ini nge-lag ya, kalau MA itu moving average itu biasanya nge-lag ini nge-lag 3 hari, jadi kejadiannya bisa sudah di sini tapi baru terpantau di 3 hari berikutnya gitu ya. Makanya ini kelihatan ada telatnya karena dia kan hanya membuat smoothing aja kan. Akibat smoothing itu kan jadi nge-lag dia gitu ya. Tapi kalau pada posisi ini sih dia masih jaga harga di situ, dia masih ada buy-nya sedikit gitu ya, ini masih rata buy-nya gitu. Tapi ya dia sudah nggak terlalu banyak buy-nya ini. Nah, nggak tahu nanti mau dinaikkan lagi atau enggak, bisa jadi mungkin diturunin dulu atau gimana gitu ya, dia jualan dulu dikit ya, baru nanti dinaikkan. Jualan buat nyari duit, buat naikin mungkin, saya nggak tahu tuh kepentingannya apa, kan kita nggak tahu ya. Kalau saya mah nunggu aja, kalau udah terkonfirm oke dia sudah buy ya baru ikut buy, kalau dia terkonfirm sell ya nanti ikut sell gitu. Untuk yang DF itu aduh ini AMRT itu alpha itu roto nganu ya, roto
stuck di situ terus-terusan, dia lagi ngumpulin atau lagi ngapain saya juga nggak tahu. BRPT itu kan gabungan nih FD nih, ya kan, ada F-nya segitu, D-nya segitu, ini kelihatannya kecil nih karena korporasinya nggak diikutin, termasuk yang individu. Ini kan punyanya Pak Prayogo nih. Nah, bisa jadi Pak Prayogo menggerakkannya itu kan dengan akun individunya dia gitu ya. Nah, itu sengaja tidak dimasukkan karena kita biasanya kalau kalau yang kayak Pak Prayogo gitu, dia pakai akun itu ya orang sudah tahu lah, jadi nggak perlu dimasukkan ke dalamnya sini gitu loh maksudnya. Karena ada juga yang secara individu dia gede banget tetapi ternyata pasif, nggak ngapa-ngapain, justru yang aktif malah yang foreignnya gitu. Ini supaya menghindari hal seperti itu tuh, makanya tidak dimasukkan. Jadi F ini mungkin institusi finansial keuangan, kebanyakan korporasi hanya sedikit. Kemudian kalau sudah ada FD gitu, kita hanya lihat tadi yang di paling bawah, yang dominan yang mana dalam menggerakkan si harga, gitu kan, kita kan bisa lihat sekilas tuh. Ini naik nih sampai di Septemberan, itu yang dominan adalah si D-nya ini, ya kan, D-nya yang relatif dia menggerakkan nih kayaknya ini, gitu. Atau F-nya ya, atau bayangan F-nya ya. Kayaknya si D yang gerakin yang D ini, yang lokal ini kayaknya Pak Prayogo sendiri yang gerakin. Ya N-team lah maksudnya, ada timnya yang disuruh lah. Nah ini jadi dia yang asingnya mungkin jualan, sempat jualan dulu, terus ini dia mulai ikutan, mulai ngumpulin lagi, ini jualan di sini, terus ini baru mulai. Jadi kayaknya Pak Prayogo udah ngumpulin uh, ngumpulin banyak di masa-masa ini karena ada yang jualan, si asing bagian dari timnya yang jualan dikumpulin ke di satu baru mulai digoreng, ini mulai dinaikkan harganya. Kayaknya gitu sih. Masalah analisa itu saya juga masih belajar namanya. Entah. Tapi kira-kiranya kayaknya begitu sih. Enggak, ya itu nanti masih terus belajar. TPI ini juga nih. TPI ini kan juga hanya Pak Prayogo nih. Nah ini kan kalau kayak gini kan kita nggak tahu nih, ini dia mau geraknya yang mana nih, harus dilihat dulu nih. Asal sudah di FDF itu, ini kayaknya D-nya nih ya, D-nya ini dia naikin tapi jualan. Oh ini mungkin F-nya nih. Oh F-nya nih yang gerakin, mungkin F-nya nih. Mungkin timnya pakai yang akun F-nya dia. Oke. Lihat yang lainnya aja deh. Misalnya Atru juga campuran kan. Atru itu yang dominan siapa ya? Kayaknya yang F juga ini kalau Atru ini. Seringnya gitu ya. Nah ini kan misalnya ini, mana bawahnya. Nah ini kalau lihat dari bentukannya sih ini gitu ya, kayaknya sih gitu ya. Atau ada individu nih yang gerakin ini, saya juga yang kayak gini bikin bingung soalnya. Terus gimana bacanya tuh nggak mudah. Bris aja, bris juga bris. Ini bris itu katanya domestik, tapi kan ini kan ada masalah tentang kabarnya BRI mau keluar dari BRIS, jadi nanti murni dipegang mandiri gitu katanya. Nah jadi ini masih belum sepakat nih kayaknya. Jadi ini kalau gerakin gini ini saya nggak tahu nih yang mana yang gerakin nih. Setidaknya kan dia kan ini 93 karena kebanyakan institusinya kan Mandiri, BNI, sama BRI. Nah, kalau kita ngikutin ini aja, ini sekarang posisinya dia lagi buy. Gitu ya, dia lagi buy ini lagi banyak buy, gitu ya. Semuanya lokal yang biasanya dominan. Oke, gitu. Kemudian siapa lagi ya biasanya yang Indosat itu F ya. Oke, yang bisa kita cek ya. Akses itu Akra FT atau ya mana nih kira-kira ya kayaknya mewakili BTPS deh, coba BTPS itu
TPS itu kan di juga ini BTS jualan terus ini masih dia sudah mulai ngumpulin dikit tapi terus nggak jadi. Ini kayaknya masih mau jual lagi nih kayaknya nih. Ini kalau di sini kan masih di bawah nih, kayaknya dia masih mau jualan lagi sebelum dia mulai ngumpulin fullnya. Mungkin nanti nih masih jualan lagi nih market makernya, jadi potensi harganya masih turun kali. Tapi ya kalau kita mau masuk beli ya nanti nunggu konfirmasi saja kalau dia udah beneran naik seperti tadi ya tersusun ya tadi itu aja. Nah kira-kira begitu tuh ini toolsnya gitu ya. Jadi tools ini hanya untuk bantu masalah analisanya dan keputusannya kita mau buy atau mau sell itu adalah keputusan masing-masing pribadi, jadi itu resikonya masing-masing. Alat ini hanya alat bantu ya, setidaknya buat saya sih ada manfaatnya, makanya kan saya berani share gitu ya. Walaupun ini hanya versi ya, versi kecilnya gitu ya. Ini versi preview apa versi snapshotnya sih. Nah, jadi yang full lengkapnya itu nggak di share ya. Harapannya ini aja cukup sebenarnya untuk berat. Kalau yang versi fullnya itu terlalu berat dan dia harus connect ke database server, jadinya malah ribet. Nah ini aja deh yang bisa dilepas. Jadi kan ini kayaknya udah cukup membantu lah buat kita yang orang-orang awam yang nggak tahu apa gimana cuannya, ya setidaknya ini jadi tambahan wawasan lah. Kita bisa menganalisa dengan cara kayak gitu ya. Nah kayaknya sampai di situ aja deh ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di komen saja. Jadi jangan lupa ini riset pribadi, datanya memang sudah diambil dari BI sana ya, oke. Karena ini riset pribadi kan jadinya benar sama salahnya masih dalam proses perbandingan, jadi nggak mesti benar-benar juga gitu. Tapi kalau mau dibilang salah juga nggak juga, nyatanya saya pakai juga ada hasilnya. Oke, nah kira-kira demikian. Oke, see you.